Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, ini materi IPS tema 4, subtema 1. Mari kita belajar untuk globalisasi pada pagi hari ini. Nah, ada yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization, yang artinya suatu proses masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia. Itu pengertian dari globalisasi. Penyebab utama terjadinya globalisasi itu apa? Penyebab utamanya adalah perkembangan teknologi, perkembangan alat komunikasi, perkembangan alat transportasi. Jadi tiga itu penyebab utamanya. Jadi dari yang dulunya tradisional kemudian ke modern. Nah, itu pengaruh dari globalisasi. Hal ini tentu akan lebih memudahkan kerjasama antar negara, ya. Jadi kita lebih mudah kalau ingin bekerja sama dengan negara-negara yang jauh, ya. Baik dari transportasinya, komunikasinya, teknologinya, itu lebih mendukung. Ciri-ciri globalisasi sendiri apa tuh anak-anak? Ciri-ciri globalisasi yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Maksud di segala bidang di sini baik bidang sosial, budaya, kemudian ekonomi, politik. Nah, itu salah satu contoh ciri globalisasi. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Karena pengaruh globalisasi ini, tentu perdagangan antar beberapa negara itu menjadi lebih mudah. Kita bisa lebih mudah melakukan jual beli dengan negara lain. Karena tadi faktor pengaruh globalisasi tadi apa? Ada perkembangan di bidang teknologi, kemudian transportasi. Nah, itu ya. Jadi lebih memudahkan. Yang ketiga, terjadinya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Ini ciri yang keempat. Yang kelima, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu ciri-ciri dari globalisasi, ya. Ciri-ciri kalau suatu negara itu sudah mengalami globalisasi. Itu ya. Kemudian, nah, kita fokus ke ASEAN ya. Negara-negara ASEAN ya. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Apa yang menyebabkan negara-negara anggota ASEAN itu harus saling bekerja sama? Indonesia kok harus bekerja sama dengan Singapura? Kenapa? Alasannya apa kira-kira? Apa yang menyebabkan? Faktornya apa? Di sini Bapak sampaikan ada 3 faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam atau SDA. Nah, perbedaan ini antar setiap negara di ASEAN itu berbeda-beda anak-anak. Indonesia dengan Singapura jelas beda sumber daya alamnya, lebih banyak kan kita. Indonesia dengan Malaysia ada perbedaan, ya, meskipun tidak signifikan, tetapi tetap ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang mendorong negara anggota ASEAN itu untuk saling bekerja sama. Gunanya apa? Gunanya untuk supaya kebutuhan negara mereka itu tercukupi. Contoh ya, contoh misalnya Indonesia itu kekurangan beras misalnya. Nah, kita bisa mengimpor dari negara lain, dari Thailand misalnya. Kenapa kok Thailand? Karena di sana beras itu banyak, karena dia disebut sebagai lumbung padinya ASEAN. Jadi bisa kita ngimpor dari sana. Nah, Indonesia bisa ngekspor nggak? Jual nggak? Bisa. Kita punya SDA yang banyak, ya. Baik dari hutan, dari laut. Kita bisa menjual hasil tangkapan laut kita ke negara lain untuk mencukupi kebutuhan negara mereka. Contoh, Laos. Laos kan tidak punya batas pantai. Nah, kalau dia mau makan ikan, warganya bagaimana? Nah, dia bisa mengimpor dari negara lain. Contohnya bisa ngambil dari Indonesia, karena Indonesia lautnya cukup luas. Nah, seperti itu ya. Itu faktor yang pertama, yaitu perbedaan SDA. Faktor yang kedua, memiliki letak geografis yang sebagian besar sama.
Jadi sebagian besar ya, nggak semuanya sama, tapi sebagian besar sama. Nah, faktor inilah yang menyebabkan negara anggota ASEAN itu saling bekerja sama membentuk suatu perkumpulan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya negara-negara ASEAN itu bisa semakin sejahtera. Seperti itu ya, karena letaknya yang berdekatan kan kita mudah untuk kerjasama. Misalnya kita mau beli barang dari negara lain itu kan cukup mudah, tidak memakan waktu yang lama. Jadi seperti itu. Yang ketiga, itu mempunyai kepentingan yang sama, yaitu dengan mempunyai kepentingan yang sama, setiap negara ASEAN yang bekerja sama akan lebih mudah untuk mencapai tujuan, tentu guna menjadikan negaranya menjadi lebih sejahtera. Nah, makanya kenapa kok dibentuk ASEAN? Karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Salah satunya supaya negara mereka itu lebih sejahtera. Makanya faktor inilah masuk ke dalam kerjasama di negara-negara ASEAN. Jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah perbedaan sumber daya alam. Kemudian faktor yang kedua adalah memiliki letak geografis yang sebagian besar sama. Dan yang ketiga itu adalah mempunyai kepentingan yang sama. Nah, sama-sama ingin supaya negaranya lebih sejahtera. Seperti itu faktornya. Nah, sekarang kita masuk ke kerjasamanya, anak-anak. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN di dalam bidang sosial budaya. Nek sosial budaya itu kaitannya sama hubungan antar manusianya. Yang pertama, anak-anak, penanggulangan bencana alam. Nah, dulu Indonesia pernah mengalami bencana alam yang cukup besar, yaitu terjadi tsunami di Aceh. Waktu itu banyak korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar. Nah, karena itu negara-negara di anggota ASEAN itu saling bekerja sama, anak-anak, membantu Indonesia, memberikan bantuan baik logistik maupun peralatan kesehatan dan lain-lain. Seperti itu ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Jadi saling membantu. Ketika negara yang maju, itu mereka bisa membantu negara yang masih belum maju. Seperti itu ya. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Nah, hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN itu dilindungi di sini. Karena terjadi kerjasama tadi kan, negara lain berhak untuk mengingatkan, ya. Seperti itu. Yang nomor 4, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Nah, ada beberapa negara yang fasilitas kesehatannya itu belum memenuhi syarat. Jadi, karena itu, negara-negara anggota ASEAN yang sudah maju maupun berkembang itu bisa membantu mereka, entah mendirikan rumah sakit, entah memberikan sarana dan prasarana kesehatan. Nah, seperti itu. Yang kelima, anak-anak, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, jadi penduduk-penduduk di negara-negara ASEAN itu dilindungi, ya, karena di sana di dalam ASEAN sendiri ada kerjasama sendiri, di mana salah satunya isinya adalah tentang perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara ASEAN. Seperti itu. Nah, sekarang kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, anak-anak, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi warga kita atau masyarakat kita, beberapa orang dari negara kita itu dikirim ke luar negeri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk belajar. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai kemampuan yang bagus, menjadi tenaga ahli. Nah, ketika nanti mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa menjadi tenaga ahli. Jadi kita tidak butuh tenaga ahli untuk menguasai teknologi itu. Jadi kita bisa belajar di situ. Nah, yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Ya, jadi bisa, kamu besok kalau misalnya membutuhkan bantuan, bisa di sini minta meminta bantuan ke negara lain, itu ya. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
supaya memiliki daya saing. Nah, tujuannya tadi apa selain tenaga ahli tadi? Nah, kalau banyak dari warga kita yang memiliki pengetahuan tentang teknologi yang bagus, maka nanti SDA-nya juga, maaf, FDM-nya juga akan bagus. Ya, jadi bisa bersaing dengan tenaga-tenaga asing. Nah, sekarang kan beritanya banyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Karena kita kalah bersaing di sini. Itu ya. Yang keempat itu menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Jadi tujuan dari SEA Games ini apa? Tujuan dari SEA Games ini sendiri adalah kita di sini saling berkompetisi ya, tapi kompetisinya sehat ya. Ingin menunjukkan yang terbaik ya. Jadi semakin banyak medali emas yang mereka peroleh, nah mereka akan punya nama di sini di ASEAN ini. Ya. Kita mengirimkan atlet-atlet kita yang bagus-bagus ya tentunya, supaya tujuannya supaya negara kita menang di ajang SEA Games ini. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Nah, di sini di ASEAN sendiri ada program di mana negara-negara anggota ASEAN itu mereka bertemu di dalam suatu ajang untuk menampilkan budaya-budaya dari negara-negaranya ya. Tentu budaya yang ditampilkan adalah budaya yang bagus-bagus ya. Seperti Indonesia kan budayanya banyak banget. Nah, nggak mungkin kalau semua itu ditampilkan di sana. Jadi mungkin beberapa budaya yang diambil untuk mewakili kebudayaan seluruh Indonesia di sana. Itu ya, tujuannya apa? Nah, meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Jadi di sana tidak untuk mencari yang terbaik, itu tidak. Jadi supaya negara-negara ASEAN yang lain itu mengenal budaya dari negara itu, negara tetangganya. Misalnya kita karena ada festival seperti itu, nah kita bisa melihat oh budayanya Malaysia seperti ini, budayanya Singapura seperti ini. Jadi seperti itu. Yang keenam, anak-anak melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, tentu kamu sering mendengar kalimat pertukaran pelajar. Tujuannya pertukaran pelajar ini apa tuh anak-anak? Tujuannya pertukaran pelajar supaya mereka bisa belajar budaya dari negara lain. Selain belajar dari budaya negara lain, mereka juga bisa mengasah kemampuan mereka di negara tersebut ya. Jadi ketika nanti mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa mengetahui kebudayaan dari negara lain, kemudian tentu pengetahuannya mereka juga akan semakin meningkat, kemampuannya mereka juga semakin meningkat. Itulah tujuannya. Nah, kita mengirimkan pelajar kita ke negara lain juga mengirimkan ke tempat kita anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi makanya kok kalau kamu di kampus, di universitas itu sering melihat apa ya? Warga negara asing atau bule lah ya. Orang-orang bule itu ikut belajar di tempat kita. Nah, itu karena ini anak-anak, pertukaran pelajar antar negara, ya. Tujuannya cuma satu itu. Supaya mereka bisa mengenal budaya kita, kita bisa mengenal budaya mereka. Yang ketujuh, meningkatkan UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, Indonesia tentu kalau untuk masalah UKM ini cukup banyak ya. Cuma mungkin beberapa belum terlalu disupport ya. Entah dari bantuan dana, entah dari penjualannya, itu masih kesulitan mereka. Indonesia punya SDA yang cukup banyak. Rotan, kemudian kayu itu banyak yang bisa digunakan untuk kesenian, untuk membuat alat-alat kesenian. Nah, tetapi kalau tidak disupport, maka mereka juga akan kesulitan. Nah, di sini di ASEAN ini ada program seperti itu, ya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya UKM dari setiap negara itu bisa berkembang. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu saja pelajaran hari ini tentang globalisasi. Materi selanjutnya akan kita bahas di subtema 2 pada pertemuan mendatang. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati anak-anak.